Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Yuni Kilawati, SPI MSI, dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai strategi menangkap peluang usaha. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Andi Muhammad Safwan, yang kedua Angga Indrayanto, dan yang ketiga ada Naura Sofel Radinan, saya sendiri. Yang pertama ada pengertian. Menurut Nagel 2019, strategi merupakan penetapan, sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu dalam berbisnis. Sedangkan menurut Syamrudin tahun 2018, peluang usaha merupakan suatu momentum atau kesempatan yang pasti bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada dengan memanfaatkan paradigma waktu demi ketenaga kerjaan yang positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi menangkap usaha adalah sebuah kiat atau siasat dan peluang usaha yang ada dan harus dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Tidak bisa dipungkiri setiap kegiatan bisnis pasti terdapat resiko untung atau rugi. Nah, hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi orang-orang untuk tidak ingin atau belum berani untuk berwirausaha. Nah, oleh karena itu, strategi menangkap peluang usaha sangat diperlukan. Selanjutnya ada unsur-unsur utama berwirausaha. Yang pertama itu modal. Nah, modal di sini adalah uang, yaitu unsur utama untuk memulai usaha. Namun, jangan dijadikan penghalang untuk memulai berwirausaha. Kemudian yang kedua ada lokasi, yaitu tempatnya itu harus mulai dikunjungi, dihubungi, dan dicari. Nah, lokasi yang strategis ini harus menjadi pertimbangan utama dalam hal bisnis awal. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan adalah sumber pendapat dan keuntungan. Pelanggan yang puas bukan hanya kembali lagi, melainkan akan mengajak orang lain yang akan diharapkan menjadi pelanggan baru. Seseorang wirausaha harus bisa menjaga pelanggan tersebut agar tetap menjadi pelanggan loyal. Wirausahawan juga harus peduli terhadap komplain sekecil apapun. Kemudian terakhir ada rekan atau mitra bisnis. Kepercayaan, kesetiaan, dan kejujuran adalah modal penting untuk menjaga mitra usaha dengan menerapkan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak atau prinsip win-win solution. Selanjutnya ada kesempatan berkewirausahaan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama suatu nilai yang mampu menciptakan inovasi dalam pasar yang potensial, dan yang terakhir adalah suatu inovasi yang tepat waktu dan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi pembeli dan pengguna yang berminat. Kemudian, wirausaha yang kreatif adalah wirausaha yang cakap menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk menggali peluang usaha atau bisnis, seseorang harus berpikir secara positif dan kreatif. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh kewirausahaan. Yang pertama itu percaya dan yakin bahwa usaha tersebut bisa dilaksanakan. Yang kedua, menerima gagasan baru dalam dunia bisnis. Yang ketiga, sering bertanya pada diri sendiri. Yang keempat, bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Yang kelima, memiliki etos kerja tinggi. Dan yang terakhir, pandai dan terampil dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada strategi menangkap peluang usaha. Di sini ada 8. Yang pertama itu penilaian lingkungan eksternal dan internal, yaitu SWOT, yaitu memperhatikan usaha-usaha yang ada di lingkungan sekitar. Dalam memulai mencari peluang kita, juga harus melihat-lihat usaha apa saja yang ada di lingkungan kita dan usaha apa yang dapat berkembang baik. Nah, dengan hal itu, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik lingkungan kita. Yang kedua itu ada penilaian organisasi, yaitu menilai kinerja perusahaan atau mampu menciptakan keunggulan bersaing dengan produk yang sudah beredar sejak lama. Yang ketiga ada strategi berbasis biaya, yaitu setiap produk atau jasa dapat diproduksi dengan biaya seefisien mungkin, sehingga dalam penetapan harga dapat bersaing. Yang keempat itu ada strategi berbasis diferensiasi, yaitu mampu menghasilkan berbagai perbedaan terhadap produk yang sudah beredar. Selanjutnya ada integrasi vertikal, yaitu sebuah penggabungan usaha yang mempunyai sebuah keterkaitan dan saling membutuhkan secara kontinu.
Kemudian ada strategi hasil, yaitu menghasilkan laba sesuai target, pangsa pasar meningkat, meningkatkan kepuasan pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan berlanjut. Kemudian ada menambah kapasitas, yaitu menaikkan kuota atau jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan peluang pasar baru atau wilayah pasar baru. Ini memungkinkan apabila tempat usaha kita atau perusahaan masih memiliki kapasitas yang lebih. Dan terakhir, memasuki bisnis baru, yaitu membuka usaha baru yang tidak ada kaitan dengan usaha yang kita jalankan sebelumnya. Nah, dengan ini kita dapat menambahkan jenis produksi atau produk dari usaha yang sudah pernah kita jalankan sebelumnya. Selanjutnya, kriteria memilih peluang usaha. Yang pertama ada analisa modal, memperkirakan beberapa besar modal yang diperlukan untuk bisnis tersebut, berapa modal yang kita miliki, dan jika masih kurang, adakah modal lain. Selanjutnya ada analisa penghasilan, yaitu memperkirakan berapa besar keuntungan yang didapat atau diperoleh dari bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu analisa sektor usaha, yaitu melihat apakah sektor ini merupakan salah satu keinginan kita atau bukan. Selanjutnya analisa prospek, yaitu mempelajari keadaan usaha tersebut saat ini dan masa depan. Dari sekian daftar usaha, usaha mana yang paling memberikan prospek baik saat ini ataupun masa depan. Selanjutnya, strategi memilih jenis usaha. Dalam memilih jenis usaha diperlukan beberapa strategi. Yang pertama yaitu pilih usaha sesuai kesukaan atau hobi. Dan yang kedua, mulai dari usaha yang kecil. Sebaiknya memilih bisnis dari yang kecil agar dapat belajar dari setiap proses dan persoalan bisnis yang terjadi. Karena masalah pasti akan datang dan selalu datang. Yang ketiga, jangan gunakan modal besar untuk memulai. Lebih baik berusaha kecil-kecilan, karena berusaha kecil-kecilan akan memiliki peluang untuk berkembang. Strategi selanjutnya ya bisnis waralaba, yaitu pengaturan bisnis yang pemilik perusahaan memberi atau menjual hak kepada pihak pembeli untuk menjual produk atau jasa perusahaan ke pewaralaba dengan peraturan dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan pewaralaba. Strategi selanjutnya yaitu multi-level marketing atau MLM. MLM merupakan suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level. Selanjutnya yaitu menilai membuka peluang usaha. Komponen utama yang dapat menentukan sukses atau gagalnya menjalankan suatu bisnis atau usaha yaitu yang pertama ada opportunity. Dengan suatu kesempatan tersebut kita mampu menilai, menangkap, dan menjalankan di kemudian hari. Yang kedua ada entrepreneur, yaitu mampu menjadi wirausahawan dengan membentuk suatu tim manajemen yang solid. Dan yang ketiga yaitu the research, yaitu memulai usaha dan pertumbuhan usaha memerlukan sumber daya dan bahan baku. Dan 6M atau money, material, machine, method, dan market. Selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi peluang bisnis. Pada saat usaha berpulang untung, keuntungan sebaiknya digunakan untuk menghasilkan keuntungan baru berikutnya. Dan pada saat usaha berpulang rugi, dapat dijadikan sebagai pengalaman karena dari kesalahan tersebut dapat dipelajari cara menghindari kegagalan di masa depan. Selanjutnya tantangan berkewirausahaan. Yang pertama ada e-commerce. Internet digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari informasi dagang, promosi dagang, hubungan atau kontak dagang secara internasional ke seluruh dunia atau negara. Melalui e-commerce, perusahaan dapat melakukan baik bisnis sesama perusahaan ataupun pebisnis sesama konsumen. Next. Selanjutnya ada B2B atau business to business. Proses bisnis antara penjual dengan penjual atau produsen dengan produsen atau produsen dengan grosir, pedagang, agen, dan sejenis yang dilakukan secara online. Yang terakhir adalah B2C atau business to customer. Merupakan bagian dari e-commerce, biasanya merupakan sarana untuk bertransaksi atau proses bisnis
atau melakukan aktivitas jual beli secara online. Next. Tipe pelayanan B2C. Yang pertama ada auction store. Toko lelang internet sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai. Yang kedua ada online store, tempat untuk membeli atau menjual barang secara digital dengan memilih dan memesan barang melalui internet. Yang terakhir adalah online service, tempat untuk meminta informasi atau servis lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli jasa. Next. Selanjutnya ada penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha. Yang pertama, kurangnya dalam dedikasi. Tidak sepenuh hati mengerjakan usaha yang dibangun. Yang kedua ada perencanaan dan pengelolaan keuangan yang buruk. Perencanaan penting dilakukan untuk membantu mengarahkan pengeluaran yang akan terjadi. Yang ketiga ada pengalaman manajemen usaha yang buruk, kurang disiplin, tidak terencana, dan tidak tersistem. Selanjutnya, kurang konsisten dan teliti dalam pengendalian bisnis. Yang terakhir, lokasi usaha tidak strategis. Next. Selanjutnya kesimpulan. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan yang mendapatkan keuntungan. Dalam dunia usaha, setiap orang atau pengusaha atau orang yang hendak berkecimpung di dunia ini sudah semestinya mengerti dan memperhatikan peluang usaha yang ada di sekitar mereka atau kita. Informasi peluang usaha dapat kita peroleh dari beberapa sumber, antara lain informasi mengenai konsumen, permintaan, penawaran, persaingan, serta pengembangan produk dan jasa. Dan sumber-sumber informasi peluang usaha itu harus memenuhi persyaratan antara lain. Informasi peluang usaha datanya harus lengkap, informasi peluang usaha datanya harus dapat dipercaya, dan informasi peluang usaha datanya harus berlaku serta menerapkan strategi secara tepat akan berdampak pada kemampuan mereka atau wirausaha untuk bersaing dengan usaha lain, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan dengan cara mengembangkan inovasi produknya, dengan terus menjaga dan mengembangkan sumber keunggulan bersaingnya, maka kelangsungan usaha tersebut akan tetap terjaga. Berikut merupakan referensi dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.